Beautiful part of Indonesia, beautiful part of Asia. Looking forward to coming back to Lombok for many a good year with the spectacular coastline surrounds this spectacular 4.3 kilometer, 2.67 miles Mandalika circuit. I know it's hard to wait, but we'll be alright. Tahun ini, Mandalika International Circuit tampil dengan wajah baru yang lebih memukau. Sirkuit ini menjadi semakin cantik dengan peningkatan berbagai fasilitas, termasuk renovasi besar-besaran yang dilakukan untuk menyambut MotoGP 2024. Jelas, race di Mandalika akan jadi salah satu race paling dinantikan oleh para pembalap MotoGP. Tak terkecuali bagi Luca Marini, adik dari legenda MotoGP Valentino Rossi yang mengaku sangat menyukai balap di Indonesia. Lantas, seperti apakah persiapan Mandalika jelang race MotoGP 2024 yang akan segera dilakukan? Berikut rangkuman selengkapnya. Chasing dreams, running so fast. But every moment with you, I want to laugh. Setelah Indonesia absen selama kurang lebih 2 dekade untuk jadi tuan rumah pagelaran MotoGP, 2021 Mandalika International Circuit untuk kali pertama kembali membawa MotoGP ke Indonesia. Terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat, sirkuit ini diresmikan dengan ambisi besar, yaitu untuk menjadi ikon baru dalam dunia balap internasional sekaligus mendukung perkembangan pariwisata di kawasan tersebut. Dan benar saja, kehadiran Mandalika menjadi ikon baru kebanggaan dari bangsa Indonesia. Ketika sorotan dunia mengarah ke Mandalika, banyak apresiasi positif didapatkan Indonesia soal sirkuit Mandalika, seperti yang disampaikan bos MotoGP, Dorna. Kini memasuki event MotoGP ketiganya di Indonesia, yakni MotoGP 2024, yang akan berlangsung di sirkuit Pertamina Mandalika pada 27 hingga 29 September 2024. Para pembalap yang tampil di ajang balap Roda 2 Team, mereka jelas sudah tidak sabar merasakan aspal sirkuit Mandalika dengan trek yang terbilang menantang. Seperti kita tahu, Mandalika yang memiliki panjang lintasan sekitar 4,3 km, punya 17 tikungan yang terdiri dari 6 tikungan ke kiri dan 11 tikungan ke kanan. Kombinasi tikungan ini menciptakan ritme balapan yang variatif, yang membutuhkan ketelitian dan konsentrasi tinggi dari para pembalap. Selain itu, dengan lebar lintasan sekitar 15 meter, Mandalika akan jadi tempat para pembalap untuk menunjukkan aksi-aksi overtaking yang menarik. Dan hal ini sangat disukai oleh para pembalap dunia. Lebih lanjut, salah satu hal yang membuat Mandalika begitu istimewa bagi para pembalap MotoGP adalah lokasi sirkuit ini. Dengan lokasinya yang berada di tepi pantai dengan latar belakang pemandangan alam yang menakjubkan, pembalap dan penonton dapat menikmati pemandangan laut biru yang indah yang tentu saja memberikan suasana balapan yang berbeda dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit lain di dunia. Itu kenapa banyak pembalap MotoGP suka sirkuit ini. Seperti yang disampaikan oleh Marco Bezzecchi yang mengaku sudah tidak sabar untuk tampil pada ajang MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2024. Menurutnya, sirkuit ini bagus. Sedangkan Luca Marini, yang merupakan adik dari legenda MotoGP Valentino Rossi, menilai jika sangat menantikan Indonesia. Saya sangat menantikan Indonesia. Kehadiran Honda sesuatu yang luar biasa di sana. Anda dapat melihatnya ketika kali Anda bepergian ke Indonesia. Kami tiba di momen yang baik, balapan di mana kami meningkat dan membuat kemajuan. Dan sekarang motor berada di posisi terbaik sejak saya mulai bersama Honda. Indonesia adalah tempat yang saya suka, dan saya sangat bersemangat melihat apa yang bisa kami capai dengan RC213V, ungkap Luca Marini, sumber CNN. Sementara itu, pembalap lain yang sudah merasakan keseruan Mandalika mengungkapkan, saya merasa nyaman saat berada di atas motor. Jujur saja, ini adalah lintasan yang menyenangkan, ungkap Vinales, sumber Okezon. Menurut saya, sirkuit ini seperti gabungan sirkuit di Qatar dan Thailand. Ada juga seperti Argentina ketika masalah pengeraman. Jadi, saya bisa rasakan trek ini menyenangkan, karena seperti pergabungan dari tikungan-tikungan yang unik, ungkap Fabio Quartararo, sumber Okezon. Saya menyukai tikungan pertama, lalu tikungan ketiga. Menurut saya, itu adalah sektor yang menyenangkan. Hal yang sama juga saya rasakan di tikungan keempat, ujar Marc Marquez, sumber Okezon. Chasing dreams, running so fast. But every moment with you, I want to last. Saat ini sendiri kondisi Mandalika dinilai sudah berada dalam kondisi 100% sempurna.
Kondisi trek sudah siap untuk melangsungkan balapan. Jalan aspal sudah bersih usai dilakukan pembersihan berulang. Sedangkan dari sisi lainnya, pengecatan dan pemasangan vendor-vendor iklan telah dilakukan, yang membuat nuansa Mandalika makin cantik, teman-teman. Saat ini sendiri logistik dari para pembalap juga sudah tiba. Seperti diketahui, logistik untuk ajang MotoGP di Mandalika tiba dengan pengiriman yang dilakukan oleh Bandara Internasional Lombok dengan menggunakan pesawat Qatar Cargo. 2 pesawat kargo membawa sekitar 80 ton perlengkapan tim dan motor, dengan total logistik yang akan tiba mencapai sekitar 500 ton, dengan 5 pesawat kargo tambahan tiba. Sebagai informasi tambahan, MotoGP Mandalika 2024 ini sendiri merupakan race ke-15 musim ini dari total 20 race, di mana tentu saja race akan semakin menegangkan karena akan makin dekat dengan calon juara musim 2024. Saat ini sendiri pembalap asal Spanyol George Martin masih menjadi pemuncak klasmen dengan 341 poin, unggul dari Francesco Bagnaia di posisi kedua dan Enea Bastiani di posisi ketiga, sedangkan Marc Marquez berada di posisi keempat. Jadi kita akan benar-benar menyaksikan race yang menarik di Mandalika dengan perebutan gelar juara yang makin ketat. 4 pembalap masih berpeluang untuk meraih gelar, meski kita tahu peluang dari George Martin terbuka lebar, apalagi jika bisa meraih kemenangan di GP Mandalika Indonesia.